Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Firgianti Ukasa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berasal dari Bani Adi, yaitu suku yang terpandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir pada tahun 584 Masehi, 13 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ibunya bernama Hantamah binti Hisyam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang gagah, berani, tegas, dan cerdas. Pada saat remaja, ia terkenal sebagai seorang pergulat yang perkasa. Ia sering menampilkan kemampuannya dalam acara pesta tahunan Pasar Ukaz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat halus tutur bahasanya dan sangat fasih dalam berbicara, sehingga ia sering diberi kepercayaan menjadi utusan Quraisy dalam perundingan dengan suku-suku lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengakui kelebihan yang dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisyam atau Umar bin Khattab." Doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam pada tahun 616 Masehi. Terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslim sedang bergerak melakukan perluasan dakwah Islam ke Syam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit. Pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa dekat dengan ajalnya, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menggantikannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudair, Al-Ansyari, Said bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk dimintai penilaian dan pertimbangan, dan akhirnya mereka menyetujui. Pada awal pemilihan tersebut, ada yang keberatan di kalangan kaum muslimin. Salah satunya adalah Talhah. Namun, karena memang yang dianggap tepat sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab, pengangkatan Umar mendapat persetujuan di kalangan kaum muslimin. Kebijakan dan strategi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun strateginya Umar bin Khattab bagaikan mutiara dalam Islam. Hal tersebut karena wilayah dakwah Islam menjadi luas sampai ke Persia. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk memperluas wilayah dakwah Islam keluar semenanjung Arab. Peperangan antara kaum muslimin dan Persia. Pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan bangsa Persia terjadi di sebuah tempat yang bernama An-Namarik. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil mengalahkan bangsa Persia dan menawan panglima mereka. Kemudian, peperangan terus berlanjut ke tempat-tempat kekuasaan Persia yang lainnya. Perluasan dakwah di Persia berlangsung dari tahun 1323 Hijriah. Peperangan terbesar dalam perluasan dakwah di Persia terjadi pada tahun 21 Hijriah. Pada saat itu kaum muslimin sudah berhasil memperluas sebagian besar wilayah Persia. Kerajaan Persia dapat diduduki oleh kaum muslimin dengan pertempuran yang sengit. Kemenangan umat Islam atas Persia ini disebut dengan Fathul Futuh. Artinya, kemenangan yang paling besar di antara kemenangan-kemenangan yang lain. Kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bidang ekonomi. Yang pertama, membentuk jawatan pos. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, mendirikan Diwan Al-Haraz. Yang keempat, mendirikan Diwan Al-Jun. Yang kelima, perbaikan jalan-jalan umum. Yang keenam, membentuk lembaga yang mengurusi untuk memberi santunan kepada anak yatim.
Dan yang ketujuh, memperbaiki masjid, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, mengembangkan wilayah dakwah Islam dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Yang kedua yaitu membagi wilayah Islam menjadi beberapa wilayah provinsi. Di antaranya yaitu Mekah, Madinah, Syira, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Yang ketiga yaitu membentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Militer yang mengurusi keamanan negara dan Badan Permusyawaratan Para Sahabat yang memberikan kesaksian dan pendapat terhadap permasalahan yang timbul demi kemajuan pemerintahan. Yang keempat, membentuk Dewan Hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Dan yang kelima, menetapkan kalender Islam, yaitu menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah dihitung berdasarkan peredaran bulan dan dimulai pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini adalah jasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat monumental dan tidak terlupakan sepanjang masa. Akhir hayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat melaksanakan sholat subuh bersama kaum muslimin yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, tiba-tiba ia ditikam dengan belati beracun hingga berlumuran darah oleh seorang beragama Majusi yang tinggal di Romawi, bernama Abu Lu'lulah Fairuz. Ia seorang budak milik Al-Mughairah bin Syu'bah. Abu Lu'lulah Fairuz menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dendam dan sakit hati karena Persia jatuh ke tangan umat Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu menyuruh Abdurrahman bin Auf menggantikannya menjadi imam sholat. Kemudian Abu Lu'lulah lari ke belakang sambil menikam sahabat lainnya. Abdullah bin Auf berhasil menangkap Abu Lu'lulah. Setelah tertangkap, Abu Lu'lulah melakukan bunuh diri. 3 hari setelah peristiwa itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia dalam usia 63 tahun pada abad 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.